Bupati calon ibu kota negara kita, pengganti Jakarta, Penajam Pasir Utara ditangkap KPK. Mengapa ditangkap? Apakah korupsi betulan? Atau karena ada tema politik sehingga dia ditangkap? Bagaimana pendapat kalian? Menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, hari ini kita mendapat informasi yang sangat tidak bagus karena calon ibu kota negara kita, pengganti DKI Jakarta, bupatinya ditangkap oleh KPK. Itu kan seperti menampar kita semuanya. Ini belum jadi ibu kota negara, tahu-tahu elit yang ada di sana ditangkap KPK. Ayo kita baca beberapa media, sesudah itu kita bahas dan kita analisis. Pertama di Kompas, KPK tangkap tangan Bupati Penajam Pasir Utara. Ini tentunya terlihat gambarnya sangat heboh. Kemudian di tempo.co, KPK lakukan OTT Bupati Penajam Pasir Utara. Di Detik, KPK amankan 11 orang dalam OTT Bupati Penajam Pasir Utara. Ya hampir sama judul-judulnya, tapi di Detik ada jumlahnya. Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud ditangkap KPK. Itu di CNN Indonesia. Kalau di sindonews.com, ditangkap KPK, Bupati Penajam Pasir Utara miliki harta kekayaan 36,6 miliar. Wow. Pecinta masa depan negeri, itulah beberapa media yang memberitakan terkait dengan ditangkapnya bupati yang menjadi referensi bagi kita terkait dengan ibu kota negara kita, karena rencananya pada semester 1 2024 itu akan pindah ke sekitar sana di Kalimantan Timur, salah satunya di bagian dari Penajam Pasir Utara. Ayo kita bahas, kita baca salah satu dari itu semuanya, yaitu di detik.com. KPK amankan 11 orang dalam OTT Bupati Penajam Pasir Utara. Jakarta, Bupati Penajam Pasir Utara Abdul Ghafur Mas'ud ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan. Selain Abdul Ghafur, ada 10 orang lain yang terjaring OTT KPK, jadi tidak sendirian. Ini langsung ditangkap. Yang suasana kelihatannya berbeda dengan yang terjadi di Depok kemarin. Terima kasih atas dukungan masyarakat dan seluruh pihak sehingga KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pemberantasan korupsi, termasuk KPK melakukan tangkap tangan salah satu bupati di wilayah Kalimantan Timur, yaitu Bupati Penajam Pasir Utara. Serta 10 orang pihak terlibat diamankan tim Kedeputian Bidang Penindakan KPK. Itu kata Ketua KPK Firly Bahuri. Firly menegaskan KPK selalu bekerja untuk membebaskan Indonesia dari praktek korupsi. Firly meminta dukungan dari rakyat Indonesia untuk memerangi praktek korupsi. Sebelumnya KPK melakukan OTT terhadap Bupati. Gufron belum menjelaskan suap itu terkait apa. Dia menyebut saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena sebelumnya masih umum. Kami masih melakukan pemeriksaan selama 1x24 jam. Pihak-pihak yang ditangkap dalam OTT itu masih berstatus sebagai terperiksa KPK, punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut. Pecinta masa depan negeri, itulah berita tentang yang menghebohkan kita, yaitu tertangkapnya Bupati Penajam Pasir Utara beserta 10 orang, semua ditangkap 11 orang. Coba bayangkan kalian, kalau misalkan kalian ditangkap, pasti akan kaget semuanya. Tetapi ini yang ditangkap di Penajam Pasir Utara, semua kaget. Karena apa? Hubungannya ini adalah dengan salah satu
daerah yang bagian dari ibu kota negara kita. Kita kan paham, pada beberapa konten sebelumnya kalian pernah melihat kalau pada semester 1 tahun 2024 Bappenas merencanakan bahwa ibu kota sudah pindah di tempat yang baru. Ya, salah satunya di Penajam Pasir Utara ini. Dan kalian juga sudah paham betul pada saat ini atau mulai memasuki pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, bersemangat untuk bagaimana ibu kota baru itu bisa dihadirkan. Meskipun di kanan kiri terjadi misalkan penolakan atau ngajak klarifikasi dan lain sebagainya. Pecinta masa depan negeri, ini adalah proses pemberantasan korupsi. Berbeda dengan yang terjadi di wilayah politik. Memang di pemberitaan yang lainnya juga Partai Demokrat juga sudah mengklarifikasi karena Bupati ini adalah kader Partai Demokrat, ketua Partai Demokrat di Penajam Pasir Utara, dan Partai Demokrat juga menyayangkan dan intinya mengikuti proses hukum yang ada. Tetapi kembali kepada tema utama bahwa ini adalah penangkapan terkait dengan APBD atau APBN yang ada di Penajam Pasir Utara. Kita belum tahu yang sebenarnya. Sehingga kata Firly, mohon diberi waktu 1x24 jam untuk memastikan tema penangkapan ini. Hanya saja kalian sudah tahu semuanya bahwa pasti ini ada hubungannya dengan korupsi atau kolusi ataupun nepotisme, yang hal itu semuanya menjadi program utama bersih-bersih negara. Bagaimana negara kita lebih bersih dari orang-orang yang nakal, orang-orang yang bersembunyi di balik atas nama pejabat, elit, dan lain sebagainya. Intinya bahwa supaya masyarakat sejahtera makmur, maka tidak ada korupsi, kolusi, nepotisme. Pecinta masa depan negeri, bagaimana selanjutnya tentang masa depan kita? Apakah hal ini menjadi semacam pengetahuan awal di berbagai tempat yang ada di sana itu juga terjadi korupsi, atau hanya sebatas di Penajam Pasir Utara? Hal itu yang menjadi perhatian bagi kita, karena bagaimanapun kalau kita menghadirkan sebuah ibu kota atau dalam keluarga atau dalam lembaga kalian, ketika ada sebuah program pasti di dalamnya ada uang-uang, baik sedikit ataupun banyak. Orang yang terlibat di dalam program itu pasti tertarik untuk bagaimana merencanakan dengan baik, tetapi ada sebagian tidak cukup merencanakan dengan baik, berpikir negatif terkait dengan keuangan negara yang digunakan untuk membuka ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia yang baru itu. Kemarin kalian sangat memahami, atau beberapa tahun yang lalu ketika tema perpindahan ibu kota baru, kalian pasti melihat bagaimana pro dan kontra. Pada kesempatan ini sudah mulai proses pembangunan di berbagai tempat, salah satunya di Penajam Pasir Utara. Tetapi tahu-tahu hari ini 11 orang bupati bersama orang-orang di sekitarnya ditangkap KPK. Pasti ada hubungannya dengan APBN dan APBD yang ada di sana. Adapun terkait dengan secara teknis, kita menunggu bagaimana KPK menyampaikannya. Hanya saja ini adalah mencederai terkait dengan kepercayaan publik dari seluruh rakyat Indonesia, yang mana kemarin sudah mulai percaya, trust publik untuk pembangunan ibu kota baru itu sudah muncul. Yang awalnya dimulai dari pro dan kontra. Untuk apa sih pindah? Bagaimana sih kok pindah? Dan ya plus minusnya banyak yang diperbincangkan.
Sesudah semua mulai berjalan, gak taunya ada yang ditangkap KPK. Pasti semuanya, kalian pasti marah semuanya. Apa-apaan ini? Kalau misalkan ada pihak-pihak yang lain di sekitar Kalimantan Timur yang itu bagian dari ibu kota baru dan ada indikasi seperti yang di Penajam Pasir Utara, KPK perlu untuk bertindak lebih serius. Karena bagaimanapun itu adalah uang negara, uang rakyat. Kalau ini tidak dilaksanakan dengan baik, bisa-bisa tidak jadi. Kalian masih ingat pada waktu beberapa tahun dahulu, pemerintahan dahulu, bagaimana Hambalang yang menjadi bulan-bulanan, maksudnya banyak orang terlibat dalam proses Hambalang. Meskipun di situ juga terjadi yang namanya ya percaya dan tidak percaya dalam proses hukum semuanya, tapi semua berjalan dengan baik. Maksudnya berjalan dan selanjutnya ada yang masuk penjara dan semua paham di dalamnya ada proses yang ya kalian tahu sampai hari ini masih menyisakan. Yang pasti proyek Hambalang sampai hari ini selanjutnya sepertinya tidak jadi ya. Coba kalian lihat kemarin pada waktu antara partai, maksudnya yang ya Partai Demokrat lah kalau kita menyebutkan, antara komponen-komponen yang ada kan saling menampilkan dirinya di depan Hambalang pada waktu kemarin itu, beberapa waktu yang lalu. Yang ini adalah bukti sebelum terjadi kongres luar biasa kemarin. Semoga saja yang terjadi di Penajam Pasir Utara, di Kalimantan Timur, di beberapa kabupaten yang menjadi calon ibu kota negara itu tidak terjadi serius. Hanya 11 orang ini, bupati dan 10 orang ini hanya contoh kecil, bukan contoh kecil sih, hanya mengambil keuangan negara. Meskipun ya kita menunggu sih terkait dengan informasi yang sebenarnya. Berapa orang, berapa uang yang dikorupsi. Pecinta masa depan negeri. Karena apa? Kalau hal ini selanjutnya menjadi besar, pasti kalian berpikir, kemungkinan ibu kota negara itu tidak akan jadi karena uangnya nggak tahunya sudah dikorupsi. Ya siapa yang pihak-pihak korupsi? 11 orang ini adalah yang pertama terperiksa. Kita belum mengatakan bahwa dia adalah sebagai orang yang melakukan sebenarnya atau yang mendapat label ya yang bersalah. Belum, karena KPK masih menunggu. Pasti di luar 11 ini ada pihak-pihak yang juga kemungkinan akan diperiksa, yang selanjutnya nanti bisa menjadi tersangka dalam proses ini. Yang perlu kita amankan adalah bagaimana untuk menghadirkan ibu kota baru itu tidak ada orang yang bermain-main hanya dengan label menginginkan ibu kota baru, tapi nggak taunya dia ingin mengeruk terkait dengan anggaran yang ada di sana, nggak taunya dengan kepentingan yang sangat dangkal, misalkan kepentingan politik untuk 2024 ataupun yang lain. Karena ada beberapa yang nakal sih. Ya yang nakal itu adalah dia menghadirkan program, tapi sebetulnya bukan program yang sebenarnya. Tetapi program itu ya bagaimana bisa menghadirkan rupiah untuk kepentingan politik. Hal itu kalau terjadi membahayakan terkait dengan APBN dan APBD kita. Semoga KPK bisa segera menyelesaikan kasus ini. Semoga ia tidak lebih besar lagi yang dikorupsi dan tidak melibatkan banyak orang. Meskipun kalau ada yang terlibat, baik orang yang di level daerah atau bahkan level nasional,
apapun partai politiknya, apapun jabatannya, itu perlu menjadi tersangka KPK, diproses oleh KPK dengan ketentuan hukum yang berlaku. Semoga bermanfaat. Kita dukung KPK untuk menegakkan kebenaran di sana, menghancurkan para koruptor yang ada di sana. Di luar kalian setuju atau tidak setuju terkait dengan ibu kota negara. Manfaat, like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.